namun juga kita tidak bisa prematur istilahnya untuk menyatakan bahwa siapa pemilik, siapa ini kan kita juga berdasarkan alat bukti ya, cukup alat bukti yang kita mengajukan berdasarkan 184 KUHP terkait dengan surat, terkait dengan saksi-saksi lainnya. Cuman hanya kalau kita mengambil kesaksian satu aja agak sulit juga kita untuk ini kan, karena dalam undang-undang sendiri pun menyatakan 2 alat bukti cukup untuk bisa menentukan bahwa siapa saja terkait dalam subjek hukum perkara tersebut. Ya, terkait hari ini persidangan peningkatan jalan Kota Mongonge tahun 2021 ya, dengan anggaran 19 miliar untuk pemberian fisik dan untuk konsultan pengawas sekitar 200 juta rupiah. Di inisial ST ya, yaitu sebagai direktur, dan kemudian inisial Y sebagai konsultan pengawas. Ya, sementara kami fokus dulu ya untuk persidangan kali ini mengungkap fakta, namun tidak menutup kemungkinan ya kalau ada alat bukti baru untuk menunjuk subjek hukum yang ikut bertanggung jawab, ya kami lihat aja persidangan nanti selanjutnya seperti apa dibuktikan dengan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti yang cukup untuk orang bisa ajukan. Kerugian negara dari BPK sebenarnya itu ada kerugian negara yaitu kurang lebih 400 hampir 500 juta rupiah. Namun perkembangan dari BPKP ada perhitungan kerugian. Selanjutnya perkembangan itu yaitu 1,3 miliar ya, kurang lebih. Yang dikembalikan berapa? Yang dikembalikan sudah hampir 500 juta rupiah, 400 sampai 500 juta. Yang kerugian dari ditentukan dari BPK itu sudah dikembalikan oleh media. Pertama dari kegiatan fisik bahwa untuk keterkaitan orang yang kami sampaikan pada minggu lalu itu sudah sangat jelas bahwa ternyata klien kami pada hari ini bukan pemilik proyek, karena tadi sudah disebutkan bahwa hadirnya orang yang mengatasnamakan klien kami itu ternyata, hadirnya orang yang mengatasnamakan jabatan klien kami itu ternyata dia sudah terbukti juga dari minggu lalu, sudah disampaikan oleh PPO dan lain-lain. Maka hari ini terkait persidangan ini sudah sangat jelas sebenarnya siapa yang pemilik proyek yang disebut-sebut tadi. Untuk sekarang kami menduga inisial HT dengan pengelolaan anggaran PT Cantara Baru itu diduga kuat itu anggaran yang langsung dari Cantara Baru itu ditransfer ke rekening pribadi HT dengan KRK ya. Itu diduga kuat dan kami ada buktinya. Jadi memang pada kegiatan fisik saudara Selvi Takaliwang hari ini dia sebagai direktur PT Cantara Baru, tapi dia sebenarnya tidak mengetahui tentang posisinya dia sebagai direktur karena saat itu dia hanya diminta tanda tangan dari oknum atas nama inisial HT gitu. Kemudian untuk pekerjaan pengawasan itu saudara Yesaya memang hari ini walaupun beliau tidak dalam personal di dalam personil yang tercantum di dalam kontrak, tetapi beliau telah melaksanakan kegiatan. Yang jadi pertanyaan di sini, ketika PPPOM sudah mengeluarkan surat atau dari pihak Dira sudah mengeluarkan surat untuk pemberhentian saudara Yesaya ini sebagai konsultan pengawas karena tidak ada dalam personal, tetapi sampai pada akhir pekerjaan beliau masih bekerja dan tidak ada tindak lanjut lebih begitu. Itu yang jadi pertanyaan kami. Sebab ketika kalau mengacu pada aturan semestinya tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh bekerja pada Yesaya ini. Tetapi pada sampai terakhir beliau masih bekerja sesuai dengan tupoksinya, kemudian dibiarkan oleh pihak dalam hal ini dinas. Gitu. Dengan saksi tadi sebenarnya tidak memberatkan, tetapi tadi membuka terang-terangan sebenarnya siapa pemilik proyek, karena berbicara dari keterlibatan sampai penggunaan alat sampai pada awal pekerjaan sampai pada akhir itu orang yang kami maksudkan itu hadir terus. Dia selalu mengatakan hanya supplier, padahal tidak. Menurut semua orang yang kami ketahui di lapangan dan saya juga pernah lihat langsung, pemiliknya dia, karena direktur perusahaan paling pertama Cantara Baru adalah dia. Jadi pengembalian itu yang kami merasa lucu. Ada pengembalian
yang dilakukan juga ada Selvita Kaliwan, tapi ada juga yang kami duga tadi ini. Sekarang posisinya ketika kalau dia hanya supplier, ada apa dia melakukan pengembalian kerugian ini? Dia kan di sini katanya hanya supplier. Nah, ternyata dugaan kami itu sangat kuat bahwa keterlibatan dia jelas. Buktinya saja dia membayar kerugian negara. Saya sebagai penasihat hukum saudara Selvita Kaliwan dan saya Mapode dalam bekerja rekonstruksi peningkatan jalan Merauke tahun 2021 yang bersumber alokasi dana dari dana alokasi khusus. Saya adalah advokat Nobel Ma'arifun SIP dan kemudian teman saya adalah Sulitno Ahmad SH. Kami berdua mempunyai harapan bahwa di sini keadilan kami akan tegakkan. Kami akan lihat sebenarnya siapa pelaku utama dari pelaksana hingga terjadinya kerugian ini. Karena menurut kami sesuai dengan fakta di lapangan memang sudah terang siapa pemilik proyek. Harapan kami majelis hakim melihat adanya fakta-fakta ini, semoga ada tersangka baru di dalam kegiatan ini.